Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A TRPPBS angkatan 2021 akan mempresentasikan tentang peran organisasi masyarakat dalam demokrasi Pancasila. Dan di mana saya Rian Febianta dengan NRP akhir 006. Saya Giva Nurlaila Putri Askur, NRP 16. Saya Daniel Mirski Fadila Putra, NRP 38. Saya Khairun Nur Julian Wijayanto, NRP 040. Saya Yusana Nismaniza, NRP 43. Saya Imad Aimsa Dewanata, NRP 046. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, maka kami akan melakukan pendahuluan dalam permasalahan kami, yaitu pendahuluannya adalah reformasi yang mengubah kehidupan politik secara fundamental. Kemudian perubahan pasca reformasi yang cepat dengan kondisi yang tidak pasti, dan munculnya Ormas dan LSM. Next. Dalam pembahasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimana organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan berdasarkan kesamaan aspirasinya, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan kegiatan pasti dan ada memiliki tujuan. Nah, untuk berpartisipasi dalam pembangunan organisasi tersebut, adanya tercapai tujuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang didasari dengan Pancasila. Dalam perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia ini akan mengalami kenaikan maupun keturunan yang disebabkan karena banyaknya mengutamakan kepentingan pribadi atas individualismenya ataupun kepentingan kelompok yang terkadang tidak berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Next. Nah, yang pertama adalah apa itu Ormas? Pasal 1 angka 1 UU 17 garing 2013 Perpu 2 garing 2017 mengartikan organisasi masyarakat atau organisasi massa atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Nah, yang bahasan kami yang kedua adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai demokrasi Pancasila terkait dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Lalu untuk tujuan ormas sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi dan kebudayaan masyarakat. Lalu untuk tujuan kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan lainnya, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Lalu, tujuan lain, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, lalu menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir mewujudkan tujuan negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 28E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, sudah saatnya diadakan demokratisasi dalam kehidupan kenegaraan, terutama menyangkut pelaksanaan demokrasi Pancasila dan stabilitas nasional dan penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah, hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Adapun kegiatan ormas yang salah satunya selalu mewarnai demokrasi di Indonesia. Selain itu, ormas juga memiliki fungsi sebagai sarana, satu, penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi, dua, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, yang ketiga, penyalur aspirasi masyarakat, yang keempat, pemberdayaan masyarakat, yang kelima, pemenuhan pelayanan sosial, yang keenam, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk selanjutnya, dengan adanya ketentuan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan, diharapkan seluruh organisasi kemasyarakatan yang berada di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam mencapai tujuan negara Indonesia maupun dalam tujuan politik. Demokrasi Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang berlaku seperti yang pertama yaitu kebebasan atau persamaan atau freedom or equality. Kebebasan atau persamaan adalah dasar demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa pembatasan dari penguasa. Yang kedua ada kedaulatan rakyat atau people's sovereignty. Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal, yaitu kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan sangatlah kecil, dan kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan lebih terjamin. Lalu yang ketiga ada pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang memiliki prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif. Yang kedua ada Badan Kehakiman atau Peradilan yang bebas dan merdeka. Yang ketiga pers yang bebas. Yang keempat prinsip negara hukum. Yang kelima sistem dwipartai atau multipartai. Yang keenam pemilihan umum yang demokratis. Yang ketujuh prinsip mayoritas. Dan yang kedelapan jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Jadi kesimpulannya adalah organisasi kemasyarakatan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi terhadap pemerintah, dan selain itu organisasi kemasyarakatan juga memiliki sifat sukarela, menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela dengan membela prinsip-prinsip humanisme, menegakkan keadilan di tengah keanekaragaman masyarakat, kolektivisme, dan penggunaan paksaan sedikit mungkin menjadikan contoh aktualisasi nyata demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka dari itu, diperlukannya kolaborasi antara organisasi masyarakat untuk bertukar pikiran tentang aspirasi mereka demi mewujudkan demokrasi Pancasila. Dengan demikian, organisasi masyarakat ini sangat berperan penting dan juga merupakan alternatif pemersatu antar beragama, latar belakang, suku, dan budaya masyarakat Indonesia. Dan ini adalah daftar pustaka. Next. Berikut ini adalah daftar pustaka. Yang pertama adalah peran dan fungsi organisasi masyarakat dalam melakukan kegiatan politik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat
yang diterbitkan tahun 2018 oleh Sinaga Fernando. Yang selanjutnya adalah Sriwati 2017, sejarah pembentukan lahirnya UUD 1945 lengkap. Daftar pustaka selanjutnya adalah aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diterbitkan tahun 2015 oleh Sosia Dialektika. Sekian presentasi dari kelompok 6, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.